Sanksi tegas siap dijatuhkan PSSI kepada Rizky Ridho dan Witan Sulaiman usai insiden panas dengan Beckham Putra. Situasi makin memanas setelah muncul reaksi mengejutkan dari Ferry Paulus yang langsung jadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Beckham Putra akhirnya buka suara dan membongkar kronologi sebenarnya usai dirinya dikerumuni pemain Persija setelah laga panas El Clasico Indonesia kemarin. Apakah Ridho dan Witan benar-benar terancam hukuman berat? Apa isi reaksi Papa Ferry yang bikin publik heboh? Dan bagaimana pengakuan lengkap Beckham soal kejadian panas tersebut? Semua fakta panas, kronologi lengkap, hingga reaksi terbaru akan kita bahas tuntas di video kali ini. Jangan sampai kelewatan ya, karena ada banyak fakta mengejutkan yang belum banyak diketahui publik. Tulis di kolom komentar, kamu nonton video ini dari kota mana? Biar kita tahu dukungan Bobotoh, Jakamania, dan pecinta bola Indonesia paling ramai dari daerah mana. Jangan lupa like ya, share ke teman bola kalian, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update panas sepak bola Indonesia terbaru setiap hari. Pertandingan syarat gengsi antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung kembali menghadirkan drama panas yang menyita perhatian pecinta sepak bola nasional. Duel bertajuk El Clasico Indonesia pada pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026 itu berlangsung penuh tensi sejak menit awal hingga peluit panjang dibunyikan. Bermain di Stadion Segiri Samarinda, laga ini bukan hanya menjadi pertarungan perebutan 3 poin penting, tetapi juga mempertaruhkan harga diri dua rival besar sepak bola Indonesia. Persija Jakarta yang bertindak sebagai tuan rumah sebenarnya sempat membuka harapan kemenangan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat stadion bergemuruh. Namun Persib Bandung mampu menunjukkan mental juara dengan bangkit di babak kedua dan membalikan keadaan menjadi kemenangan 2-1. Comeback dramatis Mamung Bandung langsung membuat suasana pertandingan semakin panas. Terlebih hasil tersebut membuat peluang Persija untuk bersaing dalam perebutan gelar juara semakin tertutup. Sejak awal pertandingan, atmosfer panas memang sudah terasa. Benturan keras antar pemain beberapa kali terjadi dan memancing emosi kedua kubu. Para pemain terlihat bermain dengan tensitas tinggi demi mengamankan kemenangan. Bahkan beberapa kali wasit harus turun tangan untuk meredam keributan kecil di atas lapangan. Namun drama sesungguhnya justru terjadi setelah pertandingan selesai. Ketika para pemain mulai berjalan meninggalkan lapangan, suasana mendadak berubah memanas. Sejumlah pemain Persija dan Persib terlihat terlibat adu mulut di tengah lapangan. Sorotan utama tertuju kepada gelandang muda Persib Bandung, Beckham Putra, yang tampak menjadi pusat keributan. Momen tersebut langsung viral di media sosial setelah video keributan tersebar luas. Banyak suporter mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi di tengah lapangan usai laga berakhir. Ketegangan derby klasik Indonesia itu pun kembali menjadi pembicaraan hangat publik sepak bola nasional karena dinilai sudah melewati batas rivalitas biasa. Keributan panas usai laga Persija Jakarta kontra Persib Bandung akhirnya mulai menemukan titik terang setelah Beckham Putra buka suara mengenai kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan. Gelandang muda Persib Bandung itu menjadi sosok yang paling banyak disorot karena terlihat dikerumuni sejumlah pemain Persija sesaat setelah pertandingan berakhir. Berdasarkan rekaman video yang beredar luas di media sosial, Beckham Putra terlihat sedang berjalan di tengah lapangan ketika beberapa pemain Persija menghampirinya. Situasi awalnya tampak hanya berupa adu mulut biasa akibat tingginya tensi pertandingan. Namun suasana mendadak memanas ketika beberapa pemain mulai melakukan kontak fisik terhadap Beckham. Nama Rizky Ridho dan Witan Sulaiman ikut terseret dalam insiden tersebut setelah keduanya terlihat berada di sekitar keributan. Bahkan publik menyoroti adanya dugaan gestur menggeplah kepala hingga aksi menarik rambut Beckham yang terekam kamera siaran langsung. Momen itu langsung memancing reaksi keras dari netizen dan pecinta sepak bola Indonesia. Beckham sendiri mengaku situasi tersebut terjadi secara spontan akibat panasnya atmosfer derby antara Persija dan Persib. Menurutnya, pertandingan dengan tensi tinggi memang sering memancing emosi pemain di lapangan. Meski begitu, Beckham menegaskan bahwa di luar pertandingan, dirinya tidak memiliki masalah pribadi dengan para pemain Persija. Pemain muda Persib itu juga menyebut ada pemain asing Persija yang diduga melakukan tindakan fisik terhadap dirinya. Pernyataan Beckham langsung menjadi perhatian publik karena dinilai bisa memicu investigasi lebih lanjut dari pihak operator liga maupun PSSI.
Beruntung keributan tersebut berhasil diredam. Sejumlah pemain senior dan ofisial kedua tim langsung bergerak cepat memisahkan para pemain yang terlibat. Beckham kemudian segera diamankan dan diarahkan menuju ruang ganti untuk menghindari situasi semakin memburuk. Meski insiden berhasil diredam, kontroversi tersebut kini terus menjadi sorotan. Banyak pihak mendesak PSSI untuk memberikan evaluasi tegas demi menjaga citra sepak bola Indonesia agar rivalitas panas tidak berubah menjadi tindakan yang mencederai sportivitas. Beckham Putra akhirnya buka suara dan memberikan penjelasan mengenai keributan yang terjadi di Stadion Sigiri Samarinda. Gelandang muda andalan Maung Bandung itu mengaku situasi memanas terjadi secara spontan akibat tingginya tensi pertandingan yang sejak awal memang berlangsung keras dan penuh tekanan. Dalam keterangannya, Beckham menegaskan bahwa rivalitas Persija dan Persib memang selalu menghadirkan atmosfer berbeda dibanding pertandingan lainnya. Menurutnya, emosi para pemain kadang sulit dikendalikan ketika pertandingan berlangsung panas hingga menit akhir. Apalagi duel tersebut sangat menentukan dalam perebutan posisi papan atas klasemen BRI Super League 2025-2026. Beckham mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak ingin memperpanjang masalah. Ia bahkan menyebut bahwa apa yang terjadi di lapangan hanyalah bagian dari emosional pertandingan derby. Meski begitu, Beckham juga mengungkap adanya tindakan fisik yang diterimanya saat keributan berlangsung. Ia menyinggung adanya pemain lawan yang sempat melakukan pukulan ke arah kepalanya. Pernyataan Beckham langsung menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Banyak netizen mulai menganalisis video keributan yang tersebar di media sosial untuk mencari tahu siapa pemain yang dimaksud oleh Beckham Putra. Situasi semakin ramai setelah nama beberapa pemain Persija Jakarta ikut terseret dalam perdebatan publik. Meski mengalami insiden tidak menyenangkan, Beckham tetap mencoba bersikap tenang. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki dendam pribadi kepada para pemain Persija. Menurutnya, hubungan para pemain di luar lapangan sebenarnya tetap baik dan profesional. Beckham berharap masalah tersebut tidak dibesar-besarkan hingga memicu konflik berkepanjangan antar supporter. Sikap dewasa yang ditunjukkan Beckham mendapat banyak pujian dari bobotoh maupun pecinta sepak bola nasional. Banyak yang menilai pemain muda Persib itu mampu memberikan respon cukup tenang di tengah situasi panas yang sedang menjadi perhatian besar publik sepak bola Indonesia. Insiden panas yang melibatkan Beckham Putra dan sejumlah pemain Persija Jakarta langsung mendapat perhatian serius dari PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia menegaskan bahwa rivalitas panas antara Persija dan Persib seharusnya tetap berada dalam batas sportivitas dan tidak berlanjut menjadi keributan setelah pertandingan selesai. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, ikut memberikan tanggapan terkait kejadian tersebut. Menurut Arya, pertandingan besar seperti El Clasico Indonesia memang selalu menghadirkan tensi tinggi, namun semua pihak harus tetap menjaga profesionalisme. Ia berharap rivalitas antar pemain hanya berlangsung selama 90 menit di atas lapangan dan tidak berujung pada tindakan emosional setelah laga berakhir. Arya juga meminta publik untuk tidak langsung menghakimi pemain tertentu sebelum ada penjelasan lengkap mengenai kronologi sebenarnya. Ia menilai banyak potongan video yang beredar di media sosial belum tentu memperlihatkan keseluruhan kejadian secara utuh. Karena itu, PSSI akan lebih dulu mempelajari laporan pertandingan dan rekaman yang ada sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Di tengah panasnya situasi tersebut, reaksi Ferry Paulus juga ikut menjadi sorotan publik. Direktur Utama PT Liga Indonesia baru itu dikabarkan sangat menyayangkan terjadinya keributan antar pemain setelah pertandingan usai. Ferry menilai insiden seperti ini dapat merusak citra kompetisi sepak bola Indonesia yang saat ini sedang berusaha berkembang menjadi lebih profesional dan kompetitif. Menurut Ferry Paulus, laga sebesar Persija kontra Persib seharusnya menjadi contoh rivalitas sehat yang dapat dinikmati supporter dari seluruh Indonesia. Ia berharap semua pemain bisa menahan emosi dan menjaga sikap agar tidak memancing kegaduhan yang dapat memperkeruh suasana. Selain itu, muncul pula spekulasi mengenai kemungkinan adanya sanksi tegas terhadap pemain yang terbukti melakukan tindakan tidak sportif. Publik kini menunggu keputusan resmi dari Komite Disiplin PSSI terkait insiden panas tersebut. Banyak supporter berharap federasi bertindak adil agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada pertandingan besar berikutnya. Kekalahan menyakitkan dari Persib Bandung tampaknya menjadi pukulan telak bagi Persija Jakarta. Tidak hanya gagal meraih poin penting dalam laga syarat gengsi, Macan Kemayoran kini juga menghadapi tekanan besar dari suporternya sendiri. Kekalahan 2-1 di Stadion Sigiri Samarinda membuat peluang Persija untuk bersaing dalam perebutan gelar juara BRI Super League 2025-2026 dipastikan tertutup rapat.
Hasil buruk tersebut terasa semakin menyakitkan karena Persija kembali kalah dari Persib untuk kedua kalinya musim ini. Sebelumnya, pada putaran pertama, Persija juga harus menyerah dengan skor tipis. Situasi ini membuat banyak pendukung Persija kecewa berat karena rival abadi mereka kembali menunjukkan dominasi di musim ini. Reaksi keras langsung datang dari kelompok supporter The Jackmania. Melalui berbagai media sosial, mereka meluapkan kekecewaan terhadap performa tim yang dinilai gagal memenuhi target juara musim ini. Bahkan sebagian supporter mulai menuntut adanya evaluasi besar-besaran, mulai dari pemain, pelatih, hingga jajaran manajemen klub. Pentolan The Jackmania, Abi Irlan Alarancia, secara terbuka meminta perubahan total di tubuh Persija Jakarta. Menurutnya, masalah Persija bukan hanya soal kualitas pemain di lapangan, tetapi juga menyangkut kepemimpinan klub yang dianggap gagal membangun tim juara dalam beberapa musim terakhir. Nama Presiden klub Persija, Muhammad Prapanca, ikut menjadi sasaran kritik tajam. Abi Irlan menilai masa kepemimpinan Prapanca sudah cukup karena Persija belum mampu kembali meraih prestasi besar di kompetisi nasional. Selain itu, manajer tim Ardi Cahyoko juga mendapat sorotan karena dianggap belum berhasil membangun mental juara dalam skuad Macan Kemayoran. Situasi ini membuat tekanan terhadap Persija semakin besar menjelang akhir musim. Banyak pihak kini menunggu langkah apa yang akan diambil manajemen klub untuk meredam kekecewaan supporter. Jika tidak segera melakukan evaluasi, bukan tidak mungkin gelombang protes dari Jackmania akan semakin meluas dalam beberapa waktu ke depan. Gelombang kekecewaan supporter Persija Jakarta akhirnya memuncak usai kekalahan menyakitkan dari Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026. Tidak hanya kecewa karena gagal menang dalam laga bertajuk El Clasico Indonesia, The Jackmania juga menilai musim ini menjadi salah satu periode paling mengecewakan bagi Macan Kemayoran karena kembali gagal bersaing dalam perebutan gelar juara. Melalui berbagai platform media sosial, komunitas supporter terbesar Persija itu mulai melayangkan kritik keras kepada manajemen klub. Bahkan sejumlah tuntutan besar mulai disuarakan secara terbuka, mulai dari evaluasi total pemain hingga perombakan jajaran petinggi klub. Banyak supporter merasa Persija tidak mengalami perkembangan signifikan meskipun sudah beberapa musim melakukan pergantian pemain dan pelatih. Pentolan The Jackmania, Abi Irlan Alarancia, menjadi salah satu sosok yang paling vokal menyampaikan kekecewaan tersebut. Ia menilai kegagalan Persija musim ini bukan hanya kesalahan pelatih atau pemain semata, tetapi juga akibat lemahnya arah manajemen klub dalam membangun tim yang kompetitif. Menurutnya, Persija terlalu sering kehilangan momentum penting ketika berada dalam tekanan besar. Abi Irlan bahkan secara terbuka meminta Presiden klub Persija, Muhammad Prapanca, untuk mundur dari jabatannya. Ia menilai kepemimpinan Prapanca belum mampu membawa Persija kembali menjadi kekuatan dominan di sepak bola Indonesia. Selain itu, manajer tim Ardi Cahyoko juga ikut mendapat kritik karena dianggap belum berhasil membangun mental juara di dalam skuad Macan Kemayoran. Tidak hanya manajemen, beberapa pemain asing dan lokal Persija juga mulai menjadi sasaran kritik supporter. Sebagian Jackmania merasa banyak pemain tampil tidak konsisten sepanjang musim, sehingga membuat tim kesulitan bersaing hingga akhir kompetisi. Situasi semakin memanas setelah Persija dipastikan selalu kalah dari Persib dalam 2 pertemuan musim ini. Meski demikian, The Jackmania tetap berharap Persija mampu bangkit musim depan. Mereka meminta manajemen segera bergerak cepat melakukan evaluasi besar agar Macan Kemayoran kembali menjadi kandidat kuat juara dan mampu mengembalikan kebanggaan supporter ibu kota. Persaingan menuju gelar juara BRI Super League 2025-2026 kini semakin menegangkan menjelang akhir musim. 2 tim teratas, Persib Bandung dan Borneo FC, terus bersaing ketat hingga memasuki 2 pertandingan terakhir kompetisi. Kedua tim sama-sama mengoleksi 75 poin dari 32 pertandingan, membuat perebutan trofi musim ini dipastikan berlangsung sengit sampai pekan pamungkas. Persib Bandung untuk sementara masih berada di puncak klasemen karena unggul head-to-head atas Borneo FC. Kemenangan dramatis atas Persija Jakarta menjadi modal penting bagi skuad Boyan Hodak untuk menjaga peluang mempertahankan posisi mereka. Maung Bandung kini hanya membutuhkan hasil sempurna di 2 laga terakhir agar bisa memastikan gelar juara tanpa harus bergantung pada hasil tim lain. Namun tekanan besar terus diberikan Borneo FC. Tim berjuluk Pesut Etam itu berhasil menunjukkan konsistensi luar biasa sepanjang musim. Fabio Lefundes memastikan anak asuhnya tidak akan menyerah sampai kompetisi benar-benar selesai.
Menurutnya, peluang juara masih terbuka lebar selama Persib belum mengunci posisi puncak klasemen. Situasi semakin menarik karena jadwal yang dihadapi Borneo FC dinilai lebih berat dibanding Persib. Meski begitu, semangat dan kepercayaan diri pemain pesut etam tetap tinggi demi mewujudkan mimpi meraih gelar juara bersejarah musim ini. Nama Beckham Putra masih terus menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia setelah insiden panas yang terjadi usai laga Persija Jakarta kontra Persib Bandung. Gelandang muda Persib tersebut menjadi pusat perhatian setelah terlihat dikerumuni sejumlah pemain Persija sesaat setelah pertandingan berakhir. Video keributan yang viral di media sosial memancing banyak reaksi dari netizen. Tidak sedikit yang meminta PSSI segera mengambil tindakan tegas terhadap pemain yang terbukti melakukan tindakan tidak sportif. Dugaan adanya aksi menggeplak hingga menarik rambut Beckham membuat situasi semakin ramai diperbincangkan. Beckham sendiri mencoba menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa insiden tersebut hanyalah bagian dari panasnya pertandingan derby. Ia menegaskan tidak memiliki masalah pribadi dengan para pemain Persija dan berharap konflik tidak berlanjut di luar lapangan. Pernyataan Beckham mendapat apresiasi dari banyak pihak karena dianggap cukup dewasa menghadapi situasi yang sedang memanas. Sementara itu, PSSI dikabarkan mulai melakukan evaluasi terkait insiden tersebut. Komite disiplin disebut sedang mengumpulkan laporan pertandingan dan mempelajari rekaman video untuk menentukan apakah ada pelanggaran yang layak mendapatkan hukuman. Publik kini menunggu keputusan resmi federasi mengenai kemungkinan sanksi terhadap pemain yang terlibat. Banyak pecinta sepak bola berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting agar rivalitas besar di Indonesia tetap berlangsung sehat dan menjunjung tinggi sportivitas.